never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Sembari menunggu pilihan Ducati siapa yang akan menjadi pebalap resmi keduanya, Marc Marquez mengaku sudah sangat jelas akan jalan mana yang akan diambilnya. Meski keputusan itu lebih banyak jatuh pada merek Italia tersebut dibandingkan dirinya. Mendengarkan dia berbicara, seseorang mengalami konflik jika kita melihat keamanan yang dia proyeksikan, dan hasil yang diperoleh dalam 5 perhentian pertama di kalender. Jika kita memperhitungkan bahwa Enea Bastianini menganggap dirinya dikesampingkan, dilema untuk kursi resmi kedua Ducati adalah antara Marc Marquez dan Jorge Martin. Pembalap Pramac dari Madrid memimpin tabel poin umum, dengan lebih dari 1 balapan unggul, 38 poin, atas Pecco Bagnaia, dan dengan 40 poin atas Marquez. Hasil tersebut jelas mengunggulkan pemain asli Madrid yang sudah 2 kali menang, Portugal dan Prancis. Sedangkan pemain Marquez masih mencari kemenangan pertamanya di salah satu sepeda motor merek Borgo Panigale. Marquez mempunyai 2 hal yang menguntungkannya, yang kedua merupakan konsekuensi langsung dari yang pertama. Seperti yang dia tunjukkan di Jerez dan Le Mans, di mana dia menghadapi Bagnaia dan Martin untuk meraih kemenangan. Dia sudah berada di levelnya meski memiliki prototipe yang kurang tajam. Dan kecepatan itu, dengan sumber daya yang lebih sedikit, itulah yang menarik perhatian Gigi Dall'Igna, si jenius ciptaan Desmos Edici. Gigi sangat senang melihat Marc dengan salah satu motornya, ulang mereka di Ducati. Dengan semua panorama ini, dan 1 minggu sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Ducati untuk mengambil keputusan, Marquez melipat gandakan tekanan dengan pidato yang menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Prioritas saya berbeda dari tahun lalu. Tahun ini saya berusaha untuk mendapatkan kembali sensasi, tahun depan saya ingin berjuang untuk Piala Dunia. Dan untuk itu kami harus mencari kondisi terbaik. Dalam hal ini, tim resmi menjamin Anda mendapatkan hasil terbaik. Sumber daya dan bagiannya, sehingga hidup Anda menjadi lebih mudah, rangkum Marquez. Sementara itu, Aleix Espargaro mengumumkan pengunduran dirinya di akhir musim, setelah 20 tahun membalap, dikelilingi oleh keluarga dan rivalnya. Masih merasa kompetitif dan mengabaikan pikirannya, hati saya meminta saya untuk berhenti. Di atas panggung, sendirian, hanya dikawal oleh helm yang ia kenakan musim ini, namun bersama keluarga, teman, dan rivalnya di lapangan yang dibagikan di antara kursi baris pertama di ruang konferensi Montmeló. Anak tertua dari saudara Espargaro berkomunikasi secara resmi bahwa begitu melewati garis finish di Valencia, pada Minggu, 17 November, ia akan gantung helm. Di belakangnya ada 20 tahun membalap di kejuaraan, banyak kerja keras dan momen unik, terutama di penghujung karir yang panjang dan tidak biasa. Seperti yang digarisbawahinya sendiri. Pada akhir musim ini saya akan pensiun sebagai pebalap penuh waktu MotoGP. Di sini saya tumbuh, dan dalam lingkungan ini saya mencapai salah satu impian saya tahun lalu meraih gelar ganda bersama Aprilia. Itu sebabnya menurut saya ini adalah tempat yang ideal untuk mengumumkannya, kata pembalap asal Granollers, Barcelona, yang tumbuh 5 menit dari sirkuit. Lintasan saya aneh, sangat tidak terstruktur. Saya yakin anak laki-laki yang memulai debutnya di sini bertahun-tahun yang lalu akan bangga, tambah Aleix, yang selalu ditandai dengan semangat kritis terhadap diri sendiri. Dalam hidup saya telah membuat banyak kesalahan karena mengambil keputusan dengan hati saya dan bukan dengan kepala saya. Pikiran saya mengatakan bahwa saya masih bisa melanjutkan, bahwa saya masih cepat, dan bahwa saya bisa bersaing dengan pembalap terbaik dalam sejarah. Namun hati saya meminta saya untuk berhenti, melihat anak-anak saya tumbuh dan bersama istri saya, di rumah. Pebalap Gresini Racing, Marc Marquez telah menegaskan bahwa dia menginginkan mesin berspesifikasi pabrikan musim depan. Artinya pebalap asal Spanyol tersebut ingin naik kelas dan beralih ke tim pabrikan.
di mana dia bertarung dengan dua pebalap lain yaitu Enea Bastianini dan Jorge Martin untuk menjadi teman Francesco Bagnaia. Ducati sendiri memberikan acuan bahwa akan mulai memutuskan siapa yang masuk skuad tahun 2025 usai MotoGP Mugello yang dimulai pada akhir Mei 2024. Menariknya, jika Marquez ingin jadi pebalap tim Ducati Lenovo maka ada beberapa rintangan yang mesti dia hadapi yaitu kehilangan sponsor pribadi. Marquez harus mengakhiri hubungannya dengan Red Bull jika bergabung dengan tim pabrikan Ducati pada tahun 2025. Pasalnya, Ducati disponsori oleh Monster, rival besar Red Bull di pasar minuman energi. Saat MotoGP Le Mans, Perancis, Marquez mengatakan, tentang kemungkinan meninggalkan Red Bull jika itu yang harus dilakukan agar bisa masuk skuad pabrikan Ducati. Saya semua di sini untuk menang, dan untuk mencapainya saya harus mengupayakan kondisi terbaik setiap saat. Semuanya harus saya pertimbangkan, ujar Marquez. Jika seorang pebalap mengakhiri kontraknya, apapun itu, memiliki motor pabrikan, sangatlah bodoh jika tidak setidaknya berbicara dengan mereka. Anda harus berbicara dengan semua orang, katanya. Selain Red Bull, ada sponsorship lain yang kabarnya menyulitkan Marquez, yaitu hubungan Marquez dengan Samsung yang menyaingi sponsor utama Ducati, Lenovo. Kemudian Allianz yang bekerja sama dengan Marquez bersaing dengan Unipol yang bekerja sama dengan Ducati. Sponsor pribadi lain yang juga bentrok yaitu Marquez disponsori oleh kacamata hitam Oakley, adapun Ducati disponsori oleh kacamata hitam Carrera. Terakhir, Marquez bekerja sama dengan perusahaan bir Estrella Galicia. Sedangkan Ducati menjalin kontrak dengan perusahaan Conta di Castaldi. Di sisi lain, MotoGP 2024 menjadi pembuktian Marc Marquez setelah bergabung dengan tim satelit Ducati, yaitu Gresini Racing. Mantan pembalap Honda Repsol itu melesat bak roket dengan Desmosedici GP23. Sementara itu, kisah impian Jorge Martin ingin berduet dengan Marc Marquez di tim Ducati menarik diulas. Menurutnya, memiliki rekan setim seperti Marquez adalah hal yang istimewa. Diketahui, Jorge Martin tengah berebut kursi di tim pabrikan Ducati dengan Marc Marquez. Sebab, hanya tersisa satu kursi saja di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025. Satu kursi lainnya dipastikan menjadi milik Francesco Bagnaia. Meski tengah terlibat persaingan sengit dengan Marc Marquez, Martin ternyata tetap mengakui ketangguhan Marc Marquez. Bahkan, dia punya impian untuk bisa berada satu tim dengan Marquez di Ducati. Bagi Martin, hal itu akan menjadi tim impian sekaligus tantangan bagi dirinya jika bisa benar terwujud menjadi rekan setim Marquez. Pasalnya, dengan bakat gemilang yang dimiliki Marquez, persaingan diyakini akan berjalan lebih ketat lagi. Siapa tahu ya? Siapa tahu, ujar Jorge Martin sambil tertawa kala ditanya soal peluang setim dengan Marc Marquez. Saya akan sangat senang jika suatu hari nanti bisa berbagi padek dengan pembalap hebat, sebagaimana Valentino Rossi dalam sejarah olahraga ini, lanjutnya. Karena untuk bisa bertarung melawan pembalap seperti dia, Marc Marquez, adalah sesuatu yang istimewa.